Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azahra, inilah berita utama edisi kali ini. Bawaslu dan tim gabungan Pemkot Semarang turunkan APK melanggar. Diguyur hujan deras, Jalan Raya Kaligawe terendam banjir. PLN Cilacap bersama BPBD bantu 140.000 liter air bersih. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Semarang, KPU dan tim gabungan Pemkot Semarang tertibkan alat peraga kampanye yang dipasang melanggar. Penertiban ini dilakukan karena juga belum memasuki masa kampanye dan pemasangannya tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Semarang. Diawali dengan apel di Balai Kota Semarang, tim penertiban alat peraga kampanye di Kota Semarang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Arif Rahman. Tim penertiban merupakan tim gabungan yang terdiri dari unsur Bawaslu, KPU, pemerintah Kota Semarang, dan juga kepolisian. Seusai apel, tim langsung bergerak menyisir jalan-jalan protokol di Kota Semarang untuk menurunkan paksa alat peraga kampanye atau APK yang dipasang secara melanggar. Dengan gunting dan sejumlah peralatan lainnya, petugas pun mengambil satu persatu apal melanggar yang dijumpai, termasuk yang dipasang di baliho berbayar. Karena beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu Kota Semarang, KPU, kemudian Distaru, Kesbangpol, Disperkim, Dishub, Polrestabes, Kodim. Yang mana pada prinsipnya kita melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi. Kenapa kita katakan alat peraga sosialisasi? Karena ini memang belum masuk tahapan kampanye. Jadi kita kategorikan ini masih dalam tahapan sosialisasi yang kemudian pemasangannya itu melanggar perwal. Itu pertama. Kemudian kita juga melakukan penertiban terhadap objek alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye. Ini mungkin banyak ditemukan ya. Ada foto, ada nama dapil, ada nomor, kemudian ada logo atau simbol coblos begitu ya, gambar paku dan sebagainya. APK yang diambil petugas langsung dikumpulkan. Meski ada penertiban, masih banyak APK melanggar yang terlewat dan rencananya akan disisir ulang. Pelanggaran pemasangan APK sendiri diantaranya meliputi pemasangan di pagar jembatan, di tiang listrik, atau fasilitas umum. Selain itu juga APK berisi materi kampanye seperti ajakan mencoblos, visi misi, dan lainnya, meskipun di papan reklame berbayar. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Tuntut kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15%. Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Selain berorasi, massa buruh juga menyegel kantor Disnaker Trans serta membakar ban bekas. Aksi demo buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini digelar Selasa sore di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Dengan membawa bendera organisasi dan sejumlah poster yang berisi tuntutan mereka, yakni kenaikan upah di tahun 2024. Buruh meminta upah minimum provinsi dan upah minimum kota di Jawa Tengah dapat naik sebesar 15% dari tahun 2023. Mereka juga merasa kecewa lantaran mereka tidak dilibatkan dalam penentuan skema upah tahun 2024 di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah dilakukan pembahasannya di Solo. Meluapkan kekecewaannya, buruh melakukan penyegelan kantor di Disnaker Trans Jawa Tengah dan melakukan pembakaran ban bekas. Hari ini kita menuntut kepada tiga tuntutan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah naikkan upah di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar minimal 15%. Konsep yang kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur tanggal 11 Oktober tahun 2023. Yang sebenarnya kami berharap konsep yang KSPI berikan kepada Bapak PJ Gubernur itu dibahas di rakor.
rakor yang dilakukan oleh Dinas Provinsi tanggal 6 sampai tanggal 7. Tiba-tiba rakor pembahasan terkait skema dan konsep yang sudah kita berikan kepada Provinsi Gubernur, KSP tidak dilibatkan. Buruh menilai upah di Jawa Tengah masih sangat rendah bila dibandingkan provinsi lain. Untuk itulah dengan kenaikan 15% diharapkan buruh semakin sejahtera. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Diguyur hujan deras, Jalan Raya Kaligawe terendam banjir. Simak informasinya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini
kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthic di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthic berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthic sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Jadi Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah.
Hujan deras yang mengguyur kota Semarang Selasa malam mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir, seperti yang terjadi di daerah Muktiharjo dan Jalan Kaligawe, di mana pada Rabu siang air banjir hampir sekitar 50 cm. Guyuran hujan pada Selasa malam membuat jalur Muktiharjo Raya, Kota Semarang kebanjiran. Banjir diperparah buruknya drainase atau saluran air di sekitar yang tidak bisa menampung debit air. Bahkan hingga Rabu siang jalan penghubung jalur Pantura yakni Jalan Kaligawe masih tergenang air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Tingginya air banjir membuat aktivitas pengendara terganggu. Banyak warga yang putar arah mencari jalan alternatif lain. Sementara yang tetap nekat menerjang banjir, tidak sedikit yang terpaksa mogok di tengah jalan. Kedalamannya? Mau tak pelek lebih. Tak pelek lebih. Ini mau kemana? Kerja? Ya mau kerja, Mas. Nggak tahu masih jam berapa ini. Masa jadi segini lah, Mas. Kaligawe. Sementara itu, Ngatmidi, warga Kaligawe menjelaskan bahwa banjir sudah menjadi langganan di Jalan Kaligawe dan Muktiharjo setiap tahunnya saat hujan deras mengguyur. Untuk banjir kali ini adalah yang pertama kali terjadi setelah musim kemarau panjang. Ia berharap pompa yang ada dapat dimaksimalkan supaya banjir tidak terulang. Kalau banjir itu musiman, bulan November, Desember sampai Januari. Tuh, ini baru kali ini banjir. Tapi ini kan belum berapa. Terus kalau pertengahan Januari atau Januari, nah itu pasti. Kalau ada hujan loh Mas, kalau nggak ada hujan nggak ada. Sebentar. Ya tergantung itunya apa itu, tergantung pompa. Kan sekarang zaman pompa. Kalau pompanya lancar ya cepat sekali. Akibat banjir ini, Jalan Raya Kaligawe sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Sementara itu, Jalan Kaligawe dan wilayah Genuk kembali banjir saat hujan deras. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu merasa kecewa lantaran saat melakukan pengecekan rumah pompa, sejumlah pompa milik Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana dalam kondisi tidak bekerja karena rusak. Didampingi jajarannya, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu langsung melakukan tinjauan ke rumah pompa BBWS Pemali Juwana, menyusul terjadinya banjir di Jalan Kaligawe dan beberapa wilayah Genuk akibat hujan deras yang mengguyur Kota Semarang Rabu pagi. Dua rumah pompa yang disambangi, yakni rumah pompa Kali Tenggang dan rumah pompa Kali Sringin. Dari pantauannya, Ita sapaan akrab Wali Kota Semarang ini mendapati dua rumah pompa tersebut tidak bekerja maksimal. Di rumah pompa Kali Tenggang, dirinya mendapati hanya 3 pompa yang bekerja dari 6 pompa yang dimiliki. 3 pompa yang menyala itu pun bekerja tidak maksimal, sementara 3 pompa lainnya masih perbaikan. Hal yang sama juga didapati di rumah pompa Kali Sringin. Dari 5 pompa yang seharusnya bekerja, hanya 1 pompa yang menyala. Mendapati hal tersebut, Ita meminta kepada BBWS Pemali Juwana untuk serius mengatasi banjir di Kota Semarang. Dan tadi malam saya menerima update bahwa wilayah Pagi Raya, kemudian juga pagi ini Kaligawe ini tergenang. Dan ternyata begitu saya cek, di Kali Tenggang ini hanya pompanya hanya on 3. Alasannya yang 3 ini masih dalam perbaikan. Saya tadi juga menyampaikan kepala BBWS, kan kami ini dulu kan teman-teman juga dengar kan bahwa kita ini sudah persiapan terkait pengendalian banjir di akhir tahun biasanya. Mereka kota ini sudah mengeruk sedimen dan alhamdulillah yang di PJMU yang di wilayah Walter Mongen itu sudah tidak tergenang. Yang tergenang itu hanya yang wilayah tarik untuk yang Kali Tenggang. Kali Sringin ini berjalan tapi juga sama, yang harusnya 2 pompa karena sesuai dengan SOP elevasi. Ini baru hanya 1 juga pompa, sehingga ini masalah pompa ini menjadi juga persoalan serius. Untuk mempercepat penanganan banjir di Kaligawe, Ita juga telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
BPBD dan DPU guna menerjunkan masing-masing 1 unit pompa mobile untuk mengatasi banjir di Kaligawe Genuk. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, PLN Cilacap bersama BPBD bantu 140.000 liter air bersih. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, untuk mengatasi dampak kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, PLN Peduli bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap. Bantuan air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat sebanyak 140.000 liter dan disalurkan ke beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Bantarsari, Kawunganten, Jeruk Legi, Kampung Laut, dan wilayah lain di Kabupaten Cilacap. Bantuan ini sebagai bentuk kolaborasi dalam kemanusiaan di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, di mana puncak musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap diprediksi bakal berlangsung sampai dengan November 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Diharapkan bantuan ini bisa membantu masyarakat dalam menggunakan air bersih yang merupakan kebutuhan vital. Kami bekerja sama dengan BPBD, insya Allah akan memberikan PLN UP3 Cilacap akan memberikan sumbangan kurang lebih 20 tangki air kepada desa-desa di wilayah Kabupaten Cilacap, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga khususnya desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Kami berharap
sumbangan kami yang mungkin nilainya tidak seberapa bisa membantu warga desa Rawajaya agar bisa menggunakan air bersih ini sehingga terhindar dari penyakit atau mungkin hal-hal yang menyebabkan warga tidak sehat ya. Karena kita ketahui semua bahwa air adalah kebutuhan vital. Jadi tanpa air kita tidak bisa hidup. PLN sendiri memiliki anggaran TJSL yang salah satunya dialokasikan untuk bantuan air bersih. PLN berharap agar kolaborasi tetap berjalan agar dapat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dari Cilacap, Restu Indah melaporkan. PLN Group siap mengawal kesuksesan Piala Dunia U17 di Stadion Manahan yang berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023. PLN Group membangun Commander Post sebagai posko kendali bersama untuk memantau kegiatan operasi. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azahra dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Commander Post ini merupakan bagian dari Distribution Control Center, yakni berfungsi sebagai pusat pengatur distribusi 20 kV untuk memonitor tegangan dan beban listrik. Mulai dari suplai gardu induk sampai ke lokasi acara secara real-time dengan menggunakan seperangkat alat berbasis teknologi digital khusus untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selama masa siaga, PLN menerjunkan sebanyak 332 personel yang terdiri dari pegawai PLN dan tenaga ahli daya untuk bersiaga di 10 titik lokasi posko. Selain itu, PLN juga menyiagakan sebanyak 21 unit peralatan pendukung yang terdiri dari 8 UPS, 7 unit gardu bergerak, dan 6 genset serta material cadang gangguan. Untuk mendukung kemudahan mobilisasi, PLN mengerahkan 78 unit kendaraan pendukung, meliputi 6 unit kren, 31 unit mobil Yantek, dan 41 unit motor pelayanan teknik. PLN siap sukseskan Piala Dunia U17 Stadion Manahan. PLN pastikan kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Stadion Manahan, Surakarta dengan backup kelistrikan 4 lapis. Stadion Manahan di Surakarta, Jawa Tengah akan menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 tahun 2023. Stadion ini akan menggelar 14 pertandingan mulai dari babak penyisian grup hingga final tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Backup kelistrikan ada 4 lapis, yaitu penyulang dari 2 sumber kelistrikan, Piranti Uninterruptible Power Supply, 8 unit, dan total daya 1.900 kVA. Dalam pengamanan kelistrikan Piala Dunia U17 ini, PLN juga secara aktif bersinergi dengan pihak eksternal untuk memberikan keandalan kelistrikan di 11 titik lokasi acara, yaitu di Stadion Utama Manahan Solo, dan 6 venue latihan di Lapangan Banyuanyar, Lapangan Kota Barat, Sriwedari, Lapangan Sriwaru, Lapangan Blulukan, dan Lapangan UNS, serta 4 hotel yang digunakan sebagai tempat menginap atlet dan official. Dari Surakarta, Restu Indah melaporkan.